Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada Sapaan Gembala GKI Wetasim. Dan saya Penatua Kristen Albert Budiman pada Sapaan Gembala secara khusus sebagai edisi penutup bulan keluarga pada saat ini. Dan saya ingin pada saat ini kita bersama-sama melihat kembali selama 1 bulan terakhir apa saja yang kita sudah pelajari bersama gitu di dalam kebaktian online kita. Tema kita bulan keluarga sekali lagi adalah mewujudkan keluarga yang satu di dalam Kristus, karena kita menghayati bahwa wujud persekutuan dari gereja yang paling kecil adalah di dalam keluarga. Dan di dalam masa pandemi ini ada banyak hal yang terjadi. Ada yang karena berdekatan, ada keluarga-keluarga yang justru mengalami konflik. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang justru bersyukur karena pada masa pandemi seperti ini justru muncul kesempatan untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, kan sebelumnya semuanya penuh dengan kesibukan di tempatnya masing-masing. Bacaan bagian Alkitab yang menjadi tema bagi kegiatan bulan keluarga adalah dari Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini yang menjadi bagian dari tema ayat Alkitab yang menjadi tema kita selama bulan keluarga. Yaitu bagaimana keluarga yang telah mendapat berkat dari Tuhan, telah merenungkan firman Tuhan, haruslah mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perkataan firman Tuhan itu tidak hanya masuk lalu keluar lewat gitu, tapi benar-benar meresap ke dalam diri setiap kita. Nah, kalau gitu saya ingin sejenak bertanya gitu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih tema-tema kita pada bulan keluarga selama ini? Apakah ada yang masih ingat? Saya tunggu. Oke, jadi tema-tema kita saya ingin mengingatkan lagi. Oke, jadi tema-tema itu saya ingin ingatkan lagi, kita jadi 4. Yaitu yang pertama, mari wujudkan keluarga yang penuh kasih cinta dibawakan oleh Pendeta Teddy. Yang kedua, mari wujudkan keluarga penuh kesaksian yang dibawakan oleh Pendeta Dewi. Yang ketiga, mari wujudkan keluarga penuh pelayanan oleh Pendeta Emmanuel Adam. Dan yang minggu yang terakhir, mari wujudkan keluarga penuh penghargaan yang saya bawakan di dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan pada awal bulan keluarga, tema-tema bulan keluarga pada saat ini adalah mari wujudkan, yang menjadi satu frasa di depannya. Kenapa? Karena sekali lagi kita sebagai pengikut Tuhan baru bisa kita katakan mengikut Tuhan kalau kita benar-benar melaksanakan perintahnya. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar cerdas, tidak hanya sekedar pintar di dalam Alkitab, tetapi yang terpenting adalah apakah kita sudah melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Sama seperti yang jadi bacaan yang tadi saya baru bacakan juga. Matius 7 ayat 24 saya akan bacakan lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi memang tidak hanya kita cukup mendengar saja.
di sisi lain tidak cukup bagi kita hanya melaksanakan saja tanpa kita ketahui apa yang harus kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita wujudkan firman-firman Tuhan yang selama ini telah kita dengar, perintah-perintah untuk saling mengasihi yang telah kita ikuti, yang telah kita simak selama ini. Dan yang terpenting, lakukanlah semuanya itu mulai dari keluarga yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita semua. Setelah itu, menyebarlah ke orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk berjumpa di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam persiapan melangkah memasuki masa raya Natal yang nanti tidak terasa akan berlangsung dalam waktu yang tidak begitu jauh lagi, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersama merenungkan, merefleksikan sejauh mana kita sebenarnya sudah melakukan kehendak Tuhan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.